ini ada di mana sih? Tadi saya bukan mau ke sini hari ini. Saya sedang mau ke satu kota. Saya kok ada di sini? Saya mau ke kota Efesus. Kenapa saya bisa sampai di sini ya? Oh, aku ingat. Tadi waktu aku di jalan, tiba-tiba aku lihat cahaya. Lalu tiba-tiba aku ada di sini. Apa? Tapi ini di mana ya? Kok ini ada kayak kotak di sini? Loh, kok banyak orang Ini masa depan. kotak-kotak ini? Ini apa sih ya? Ini apa sih? Kok banyak orang-orang di sini? Ada gambar. Ini saya. Ini siapa? Ada suara lagi. Waduh. Saya Daniel. Ini kok bisa bicara ini? Dan kita. Ini kardus atau kotak peti kok bisa ngomong? Ada banyak orang gerak-gerak. Saya ada di mana sih? Di zaman apa sih ini? Aduh, Tuhan, saya kan tadi mau pergi ke Efesus. Saya mau ngajar di sana. Kok tiba-tiba saya sampai di sini? Kan ini isinya anak-anak kecil semuanya. Saya kan ngajarnya orang-orang besar. Tapi kok ada anak-anak di sini? Yang ada di sini, kita ada di mana sekarang? Boleh kasih tahu nggak? Lagi di Zoom meeting lah. Hah? Apa itu? Meeting. Zoom meeting. Apa Zoom meeting? Zoom meeting apa? Nama orang? Hah? Apa? Ibadah. Ibadah apa ini? Ibadah Tuhan Yesus. Oh, yang anak-anak itu ya? Iya. Lagi perjalanan ke Efesus. Jadi ada sinar. Lalu Bapak masuk ke dalam masa depan ini. Saya ada di masa depan. Bapak masuk ke dalam masa depan ini. Ini kotak kok bisa ngomong semuanya. Aduh. Kan tahun 2021. Mungkin Tuhan 2021 kan? Mungkin Tuhan mau saya ke sini, ketemu kalian. Oke lah Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya ke sini, saya mau cerita kalau gitu. Saya mau memperkenalkan diri dulu kalau gitu. Ada yang tahu siapa saya? Saya dari masa lalu. Tahu siapa? 900 berapa? Saya mau kasih tahu dulu. Share screen dulu katanya. Siapa tuh tadi yang bilang ya? 10 Masehi. Hah? Dari sebelum. Nama saya adalah, ada yang kenal saya? Ada yang kenal? Kayaknya nggak ada. Saya dari masa lalu. Dunia saya ada di dalam Alkitab di sini. Di dalam firman Tuhan. Kenalkan, nama saya adalah Timotius. Siapa nama saya? Siapa nama saya? Timotius. Sebut nama saya. 1, 2, 3. Timotius. Nama saya Timotius. Timotius ya. Timotius. Kamu tahu siapa Timotius? Tahu? Nah, saya mau memperkenalkan diri. Timotius itu ini dia. Ya. Ini dia, saya punya kenalan yang namanya Paulus. Ya. Saya kenal, ini orang sudah lebih tua dari saya. Ya, dia tulis surat Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Dia ngomong gini, ini saya di sini. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Nah, Listra itu kota tempat saya tinggal. Tempat saya tinggal, tempat saya hidup, itu namanya kota Listra. Di mana sih kota Listra? Nah, ini kota Listra ada di sini, tuh, ya. Pernah ada kok di Alkitab yang kota Listra, ya. Kotanya Timotius kenapa? Ya, mungkin kalian nggak tahu di mana kota Listra. Ya, tapi itu dekat sama Efesus. Kamu lihat di sebelahnya. Saya tadi mau ke sana.
tetapi Oh nggak iya. ini, ya. Nah di Listra, ya, ada saya tinggal di sana. Ibu saya, mama saya orang Yahudi. Saya orang Yahudi campuran. Dah, mama saya orang yang percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus. Ya, tapi papa saya orang Yunani, beda bangsanya. Ya, beda bangsanya. Mama saya orang Yahudi, papa saya orang Yunani. Tapi mama saya sudah percaya Tuhan. Nah, tapi ya kamu mungkin tidak pernah dengar ke papa saya ya. Dengar-dengar ceritanya, papa saya itu udah nggak ada. Saya juga dengarnya dari mama saya. Ya, jadi saya tinggalnya ya sama mama saya di rumah. Ya, nah saya anak yang baik. Saya dikenal baik oleh saudara-saudara di kota saya di Listra. Ya, dan juga di kota tetangga saya. Saya dikenal baik, saya tidak suka bikin orang susah. Saya tidak suka bikin keluarga saya marah-marah. Saya nggak bikin teman saya juga jadi berantem gara-gara saya. Enggak. Saya orang yang baik, saya anak yang baik. Nah, itulah Timotius. Ada yang suka sama Timotius? Slim. Keren kan? Timotius baik. Ya, saya suka nolongin orang. Ya, saya nggak suka menghina orang. Saya juga tidak suka ngecek orang, apalagi buat orang nangis. Nggak suka saya. Saya di rumah diajarin untuk jadi orang baik. Makanya saya terkenal baik. Dikenal baik. Ya. Nah, ini yang di zaman sekarang ini, kalian baik nggak ya? Di rumah? Hei, kalian baik nggak? Oh, jangan-jangan kalian suka berantem ya sama adik ya? Sama cici ya? Sama mama dikasih tahu nggak nurut ya? Sama mama sukanya ngelawan ya? Ngejawab terus ya? Ya kalau disuruh belajar pasti ogah-ogahan ya. Saya mah rajin, ya belajar di rumah, dikenal baik, ya. Nah, saya karena saya terkenal baik, makanya ada Om, namanya Om Paulus ini datang ke kota saya, cari saya, dia mau saya ikut dia. Ngapain? Katanya suruh melayani, ikut dia. Ya oke lah, mama saya percaya Tuhan, saya diajarin untuk melayani Tuhan. Ya, dan ini ada Om Paulus mau ajak saya ikut melayani Tuhan. Maka mama saya oke juga dan saya ikut. Maka saya menyertai Om Paulus, ikut Om Paulus dalam pelayanan kemana-mana. Ya, nah ini sekali lagi tempat tinggal saya kenalin sama mama saya. Ya, saya kenalin sama mama saya dan sama nenek saya. Ini dia. Ya, mama saya ingat ini waktu saya kecil, fotonya seperti ini. Saya duduk di sebelah mama saya. Ya, ada nenek saya juga. Siapa namanya? Nah, ada di sini. Ya, nih. Surat yang ditulis sama Om Paulus ke saya, ini ngomongnya begini. Tuh. Ya, Om Paulus ngomong, sebab teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu, Lois. Ada yang namanya Lois di sini? Ya, nggak ada ya. Dan hidup di dalam ibumu, ya Yunike, ya. Dan aku yakin, ya, yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Oh, jadi ini nenek saya namanya Lois, itu sudah percaya Tuhan juga. Mama saya Yunike tadi sudah dikatakan percaya Tuhan juga. Jadi kami keluarga Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Ya, ada iman yang hidup. Ya, nggak kayak ada orang tetangga saya ya. Katanya percaya Tuhan, katanya beriman, tapi KTP. Mereka aja nggak ibadah tuh. Nggak. Hari Minggu tuh, aduh, pergi-pergi. Terus kalau ibadah ya, nggak serius tuh. Ya, bisa tidur-tiduran kalau lagi ibadah. Diajarin nyanyi, nggak mau nyanyi. Kalau lagi disuruh baca firman Tuhan, aduh nggak mau baca firman Tuhan. Itu tetangga saya. Kami keluarga punya iman yang hidup. Ya kami keluarga Kristen yang baik. Yang mengasihi Tuhan. Ada iman yang hidup. Emang iman hidup kayak apa sih? Tahu nggak iman yang hidup?
Iman yang hidup tuh kayak gini, yang kami lakukan di rumah nih. Ya, tuh kami nyanyi ibadah sungguh-sungguh. Nyanyi bagi Tuhan. Tuhan itu baik, sudah memberkati. Kami memuji Tuhan, terima kasih, bersyukur sama Tuhan. Kami berdoa juga. Ini iman yang hidup yang ada di keluarga kami. Kami menyanyi, kami berdoa, kami ibadah. Kalian begitu nggak sih ya? Kalian kan di zaman modern nih. Di zaman apa ini katanya? Teknologi ya. Yang kotak bisa ngomong kan. Nah, kalian ini ibadah nggak sih di rumah? Terus kami Iyalah, kali. ya, kami baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Dari waktu saya masih kecil, ada baca firman Tuhan setiap hari di rumah. Ditambah lagi nih, kami masih ada belajar melakukan, bukan cuma dengar, baca. Tapi kami belajar, kalau Tuhan bilang, ayo kasih persembahan. Firman Tuhan ngomong gitu, mama saya ingetin, ayo kalau sekolah minggu, ya kalau kamu ke rumah ibadah, jangan lupa ini bawa persembahan untuk Tuhan. Ya, dikasih persembahan. Kami lakukan. Terus kalau mama bilang, ini ada orang lagi susah tuh, duduk di sana, dia lagi mengemis. Firman Tuhan bilang apa? Ayo, kalau lihat orang yang lagi susah, minta-minta, ya bantu dia. Nah ini bantu, kasih sedikit, ya sedekah, kasih sedikit apa makanan kalau punya, ada uang kalau punya, ya. Nah gitu, Tuhan, di kami itu kalau sedekah kami lakukan, persembahan kami juga lakukan. Ada puasa juga di rumah saya. Ada puasa kami, ya. Karena Tuhan pernah bilang suruh puasa. Itu kami lakukan firman Tuhan di rumah. Wah, saya sangat terkejut. Kali. Dan apalagi? Nah ini yang ngajar saya adalah nenek saya Louis. Ya, mereka mengajar anak dan cucu. Ya, seperti perintah Tuhan. Oh, mereka ingat perintah Tuhan waktu mereka dengar dan mereka ajar ke saya, Timotius, ya. Nanti saya juga harus ajarin ke anak saya, seperti mama saya ajarin saya. Jadi turun temurun ya, dari nenek saya ngajarin mama saya ajarin saya ajarin lagi ke anak saya ajarin lagi ke cucunya. Terus diajar-ajar seperti tradisi sudah, ya. Tradisi yang berulang-ulang. Itu perintah Tuhan loh. Bukannya dikarang-karang loh. Nah, kalian yang di rumah nih ya, belajar firman Tuhan setiap hari itu denger cerita gak sih dari papa mama? Dibacain firman Tuhan gak sih di rumah? Ayo. Oh, apalagi yang belum bisa baca ya. Belum bisa baca, gimana saya baca? Saya perlu ada orang yang bacain. Ya, hai Pak, bilang sama papa mama, Pak, mama, bacain saya cerita dong dari Alkitab setiap hari, ya, supaya saya tahu, supaya saya jadi orang yang baik, yang memang anak Tuhan yang baik, ya. Minta ajarin, minta bacain di rumah setiap hari. Oh, cerita Alkitab ini seru-seru loh, ya. Kalau kalian baca, dibacain. Kalau papa mama kamu hebat, ya bacainnya. Itu seru sekali ceritanya, ya. Ada cerita-cerita yang menegangkan, ya. Ada cerita-cerita yang lucu juga. Ada binatang-binatang bisa ngomong di dalam Alkitab, ya. Ada cerita-cerita yang bikin gregetan gitu ya. Ada banyak cerita di sini. Jadi saya udah baca, udah dengar ceritanya berulang-ulang, ya. Nah, Pak mama saya, popo saya atau nenek saya itu ingat perintah Tuhan seperti ini. Dikasih tahu sama pelayan-pelayan Tuhan di rumah ibadah. Para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi dulu ngomong begini. Yang kami dengar dan yang kami ketahui, ya, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Jangan disembunyiin, disimpan sendiri ceritanya. Tetapi kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian, ya, anaknya, cucunya, ya. Puji-pujian kepada Allah, kekuatan Allah, perbuatan Allah yang ajaib yang dilakukan Tuhan. Itu luar biasa ceritanya.
Ya, itu cerita-cerita tentang mujizat Tuhan itu luar biasa di dalam cerita-cerita di Alkitab. Terus dikatakan begini, ya, telah ditetapkan Tuhan peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkan untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Nah ini Tuhan udah bilang, perkenalkan, kasih tahu, ceritain ke anak-anak. Jadi ini tugas orang tua lo ya. Tugas orang tua. Sekarang papa mama kamu jadi orang tua. Ini tugasnya. Nanti kalau kamu jadi orang tua, ini tugasnya juga. Supaya dikenal oleh angkatan kemudian. Supaya anak-anak yang lahir nanti ya bisa bangun dan menceritakannya lagi kepada anak-anak mereka. Itu perintah Tuhan. Ya, tujuannya apa sih? Supaya mereka menaruh percaya kepada Tuhan, kepada Allah, tidak merupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Wah, ini perintah Tuhan kepada nenek moyang saya, kepada nenek saya, kepada mama saya. Dan sekarang kamu di zaman ini, mungkin kamu keturunan dari saya, jangan-jangan. Ya, jangan-jangan nenek kamu juga turunan dari nenek moyang saya. Dari Adam dan Hawa. Kamu juga. Makanya kamu harus dengar cerita ini. Papa mama harus kasih tahu ini. Bilang ya sama papa mama ya. Minta diceritain. Cerita dari Adam dan Hawa sampai di zaman sekarang. Zaman saya. Ya. Nah, jadi nenek saya Louis dan Yunike mama saya itu memberikan contoh. Ya, mereka mengajar saya, ya imannya itu memberikan pengaruh kuat dalam kehidupan saya. Saya dipengaruhi oleh nenek saya, oleh mama saya. Ya, bayangkan nih orang Yahudi ya. Saya orang Yahudi, mama saya orang Yahudi, meskipun papa saya orang Yunani. Tapi saya orang masih berdarah Yahudi. Di dalam orang Yahudi itu ngajar anak tuh, dari masih dalam kandungan, mama saya udah cerita tentang Alkitab, tentang Tuhan. Dari masih kandungan loh. Wow. Kita diceritain. Bisa dengar nggak? Bisa. Jangan pikir nggak bisa dengar. Itu ada hubungannya mamanya sama anak di dalam perut. Ya. Jadi itu udah diceritain. Ya. Terus waktu lahir usia 0 sampai 5 tahun masih balita, masih batita, balita. Itu dibacain cerita. Cerita-cerita di Alkitab. Kamu tahu nggak nenek moyang saya namanya Musa? Musa itu juga dulu diceritain tuh. Waktu dia tinggal sama mamanya beberapa bulan. Diceritain juga. Dia ingat dia sampai dia dewasa. Nah, orang Yahudi, orang Israel atau keturunan Israel nanti yang jadi Yahudi ini punya kebiasaan ini. Mengajar anak-anaknya cerita tentang Alkitab di rumah. Siapa yang ceritain? Ya kalau ada papanya, papanya. Kalau papanya nggak ada, lagi sibuk, atau papanya sudah meninggal, ya mama lah, atau nenek lah, atau kakek lah. Pokoknya ada aja yang ceritain. Nah, sampai usia saya 12 tahun, ya saya belajar sekolah namanya sekolah Taurat. Bukan sekolah ilmu, belajar ilmu-ilmu lain. Saya belajar Taurat. Ini loh, ya. Ini loh yang saya belajar. Sampai umur 12 tahun. Ya. Sampai umur 12 tahun. Ingat Tuhan Yesus kita enggak? Umur 12 dia ke bait Allah. Dia tanya jawab sama orang Yahudi itu ahli-ahli kitab di sana. Itu seperti Tuhan Yesus itulah, ya, yang dia ke bait suci, ya. Karena Tuhan Yesus sudah belajar Taurat, ya. Sudah belajar Taurat dan menguasai sekali. Saya juga belajar waktu kecil sampai umur 12. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu ya bukan sombong ya, tapi pinter-pinter. Orang Yahudi itu punya IQ yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain loh. Percaya nggak? Orang Yahudi, kenapa sih kok bisa? Ada rahasianya. Kalau kamu mau jadi orang yang diberkati dengan kecerdasan, ya, firman Tuhan udah ngomong, permulaan hikmat pengetahuan itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dimulai dari rumah.
Kalau kamu mau jadi anak yang diberkati dengan kecerdasan. Nih orang-orang Yahudi nih ya, keturunan orang Yahudi itu. Ini orang-orang, coba liatin namanya situ. Ada yang kenal nggak? Albert Einstein. Kenal? Ini salah satu juga campuran orang Yahudi, ya. Ada darah Yahudinya. Penemunya hebat ini. Ya enggak? Ada lagi Thomas Alva Edison. Ini orang Yahudi juga, keturunan orang Yahudi. Ya. Ada lagi apa? Leonard Kleinrock. Internet. Mungkin kamu pakai internet hari ini nih. Ini nih, ya. Penemunya ini masih orang Yahudi. Ada lagi Larry Page. Pencari Google. Nah, ini Google nih. Juga sama. Penemunya ini masih orang Yahudi keturunan. Ini kenal nggak nih? Mark Zuckerberg. Facebook. Orang Yahudi keturunan juga. Bill Gates, Microsoft, Andy Rubin, Android System. Ini penemu semua orang Yahudi. Hari ini, wow, mungkin berarti ini saya ada di zaman ini nih. Zaman Google, internet, Facebook, Android, Microsoft. Wah, ini nih berarti ini benar zaman ini. Itu penemunya adalah keturunan dari bangsa saya. Terkenal sekali kan? Bukan sombong loh, tapi ini ada kebiasaannya, rahasianya. Bukan tiba-tiba jadi begini. Nih, buku yang ditulis satu orang ya tentang Yahudi yang mendapatkan penghargaan ya. 206 penerima penghargaan berdarah Yahudi. Wih, keren-keren loh ya. Tetapi ada rahasianya, dia ngomong begini nih ya. Ada kesamaan ya. Jadi awal buku ini ditulis tahun 2019 menyebutkan dari 206 penerima Nobel berdarah Yahudi. Itu terdapat satu kesamaan, yaitu mereka memiliki ya umumnya beragama Yahudi Ortodoks. Apa sih maksudnya agama Yahudi Ortodoks? Ya agama konvensional yang dulu-dulu ikut tradisi, ikut diajar di rumah, ikut nenek moyang ya, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang diikuti, diwarisin di dalam keluarga sampai hari ini. Oh, makanya mereka punya kebiasaan yang lain yang seperti ini tuh diberkati Tuhan. Keturunan-keturunannya itu wih, sukses ya. Keren ya. Rankingnya tinggi-tinggi tuh kalau di sekolah tuh. Pikirannya tajam sekali. Ini karena firman Tuhan ngomong sekali lagi. Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Tuhan benar ya? Ya ini dia orang-orang yang hebat ini. Ya. Nah kalau saya bukan penemu. Saya bukan penemu yang seperti ini. Saya itu menjadi pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan, pemimpin umat Tuhan. Gitu. Nah ini saya itu ditahbiskan sama Om Paulus menjadi uskup di Efesus, ya. Dan saya melayani 15 tahun. Itu gambar saya itu ya. Ya, gambar saya ya. Yang masih belum botak ya. Itu sudah botak, ini belum botak itu ya. Nah, itu dia tuh. Ya, Tuhan panggil saya melayani dan saya meskipun masih muda, tapi Tuhan mau jadikan saya pelayan Tuhan. Ini lebih sukses loh ya. Bukan cuma sukses di sekolahan, bisa dapat award, Nobel, hadiah, peringkat. Bukan cuma itu. Tapi hati yang takut Tuhan, melayani Tuhan. Itu saya senang saya bisa memilikinya. Karena apa? Karena di rumah, di keluarga, saya diajar. Ingat, nenek saya punya iman yang hidup. Mama saya punya iman yang hidup. Bukan iman yang mati, bukan yang KTP. Tapi betul-betul dilakukan di dalam rumah, ya. Jadi saya bersyukur sekali. Nah ini Om Paulus ingetin saya. Dia tulis surat kepada saya di 2 Timotius 3, 14 dan 15. Yuk kita baca ya di rumah. Baca juga ya, meskipun suaranya nggak kedengaran, tapi orang rumah bisa baca. Siapa tahu ada papa mama kamu di sebelah. Bisa dengar. Ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi sangat penting dari kecil mengenal kitab suci. Yang sekarang memberikan hikmat loh. Nih orang Yahudi diberi hikmat. Tapi juga menuntun orang kepada keselamatan kepada Tuhan. Ya, jiwanya selamat, pikirannya penuh hikmat, hidupnya penuh dengan bijaksana dari Tuhan. Nah, kalian nih ya yang ada di rumah saat ini, ingat sekali lagi, dari kecil belajar mengenal Tuhan. Dari mana? Dari orang tua, dari papa mama. Minta lagi sekali lagi pada mereka, bacain cerita, bacain Alkitab dari kecil. Setiap hari kalau bisa, setiap hari. Kan kamu makan setiap hari juga kan ya. Sehari 3 kali ya. Itu kan makanan jasmani kan? Nah, kamu kan perlu makan firman Tuhan. Maksudnya bukan Alkitabnya dimakan-makan, bukan. Tapi kamu mengisi pikiran dan hati. Kalau makanan di rumah isinya di perut supaya sehat. Tapi firman Tuhan isinya di pikiran, di hati supaya sehat. Supaya sehat. Ya, itu aja ya. Saya mau pergi lagi nih ke tempat lain. Saya masih harus ke Efesus ini. Ya, kita doa dulu aja. Habis itu saya mau pergi ya. Oke. Oke. Yuk kita doa. Tuhan, Tuhan Yesus yang kami kenal, yang kami percayai, yang sudah memberikan kami perintah untuk mengenal kitab suci dari sejak kecil. Tuhan tolong anak-anak di zaman sekarang ini, zaman yang maju, zaman yang penuh teknologi, mungkin mereka banyak di depan monitor ini, banyak belajar dari komputer mereka. Tetapi tidak lupa juga kami mau belajar firman Tuhan dari orang tua kami. Kami tidak bisa ketemu lagi secara tatap muka, tapi kami selalu di rumah bersama orang tua. Kami mau belajar firman Tuhan dari mereka. Tuhan, tolonglah supaya kami bertumbuh jadi anak Tuhan yang sehat, anak Tuhan yang melayani Tuhan, anak Tuhan yang punya hati untuk mengasihi Tuhan. Dan kami boleh jadi generasi-generasi penerus yang dipakai Tuhan di profesi kami masing-masing. Biar Tuhan ingatkan orang tua kami, mau membacakan firman Tuhan, mau sediakan waktu, mau menolong kami supaya mengerti firman Tuhan. Kami masih kecil, kami butuh mereka, biar mereka ingat ya Tuhan, mereka tidak sibuk hanya bekerja, memberi makanan, menyekolahkan, tapi kami mau berdoa supaya mereka ingat kami butuh firman Tuhan. Tuhan berkatilah. Kami bersyukur boleh dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah semuanya. Saya mau menghilang dulu. Saya mau kembali ke zaman saya. Dah. Halo adik-adik semua. Tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Wah, tadi siapa ya yang menceritakan firman Tuhan? Ada yang masih ingat?